penglihatan Andi malam itu, Andi bersumpah demi Allah yang dia saksikan begitu nyata. Makhluk-makhluk gaib seperti pocong muncul dari deretan batu nisan di pemakaman. Bukan lompat atau loncat, tetapi pocong-pocong itu muncul lalu mendekat seperti bergerak terbang mengambang di atas tanah kuburan. Bukan hanya pocong yang Andi lihat, kuntilanak, genderuwo, berbagai makhluk tak kasat mata, makhluk-makhluk gaib, setan-setan lokal mulai bermunculan mendekat ke arah Andi dan Ustadz Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini yang akan Akang bagikan buat kalian semua merupakan sebuah kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 2021 yang lalu ketika bencana wabah COVID datang melanda negara kita. Seperti yang teman-teman ketahui, ketika waktu COVID-19, banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar sampai mem-PHK para karyawannya. Nah, kisah ini, kisah yang dialami oleh Kang Andi, salah seorang baraya Akang dari daerah Sukabumi. Ketika masa itu, Andi mengalami PHK dan malah mencari peruntungan lewat pesugihan. Bertemulah Andi dengan sosok seorang ustadz, kiai, masih dari daerah Sukabumi, yang menawarkan untuk mendapatkan harta dengan cara instan lewat jalur pesugihan putih. Seperti apa kisahnya? Tetap ikuti dan jangan lupa buka mata, buka telinga, dengarkan dan fokuskan pandangan agar kalian bisa masuk ke dalam alur cerita. ...2021 silam, Andi, seorang suami beristrikan Nela, saat itu sudah dikaruniai seorang anak laki-laki. Andi asli kelahiran Sukabumi, sedangkan Nela istrinya asli orang Tasikmalaya. Waktu itu, ketika bencana COVID datang, Andi yang bekerja di salah satu perusahaan konveksi terkena dampak. Perusahaannya itu mengalami kerugian yang begitu besar sampai membuat perusahaan itu memutuskan mem-PHK sebagian besar karyawannya, termasuk salah satunya Andi. Selepas di PHK, Andi sendiri bingung harus mencari kerja kemana, karena pada masa itu
mencari pekerjaan begitu susah. Hari demi hari Andi lalui sebagai seorang pengangguran. Sedangkan kebutuhan rumah tangga tak bisa dihentikan. Sampai satu ketika Andi dan Nela istrinya terlibat pertengkaran yang cukup hebat. Dari pertengkaran itu, Andi yang tak kuat lagi menahan emosi, kelepasan menjatuhkan talak 1 kepada Nela istrinya. Tentunya setelah menjatuhkan talak 1 kepada Nela, Nela memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya di Tasikmalaya. Sedangkan Andi memilih merantau ke Jakarta, menemui teman-temannya, berharap dari teman-temannya ini Andi bisa mendapatkan pekerjaan. Berangkatlah Andi dari Sukabumi ke Jakarta pada waktu itu, nebeng di kosan kawannya. Namun harapan Andi mendapat pekerjaan baru hanya tinggal menjadi harapan saja. Jangankan pekerjaan untuk Andi, teman-teman yang diharapkan oleh Andi membantu dirinya sama kesusahan juga pada waktu itu. Untuk biaya sehari-hari di Jakarta, karena uang bekal sudah habis, Andi pun akhirnya meminjam uang dari pinjol sebesar 2 juta rupiah. Dengan modal uang dari pinjol itu, Andi melamar ke sana sini. Namun apa daya, lamaran-lamaran yang Andi masukkan tak ada satupun yang diterima. Sedangkan uang yang 2 juta makin lama makin cepat habis. Sampai satu ketika Andi yang nekat pada waktu itu mencari-cari informasi tentang pesugihan di media sosial, lebih tepatnya di Facebook. Nah, di Facebook ini ketemulah Andi dengan akun yang bernama Mala, di mana dalam postingannya Mala menawarkan pesugihan tanpa tumbal, pesugihan putih di daerah Sukabumi. Loh, dari Sukabumi? Sukabuminya mana? Pikir Andi. Lalu Andi pun iseng inbox si Mala. Andi kirim pesan ke akun yang bernama Mala ini. Tak lama pesannya Andi pun dibalas. Lalu di situ Andi komunikasi dengan Mala, menanyakan tentang kebenaran postingan Mala yang menawarkan ritual pesugihan putih tanpa tumbal. Dari Messenger di Facebook sampai lari ke WA. Komunikasi antara Andi dan Mala pun berlanjut. Selama berkomunikasi dengan Mala, Andi sampai diberitahu tentang perjalanan Mala sendiri, yang dimana Mala bercerita dulu dia pun bernasib sama seperti Andi, sampai mencari-cari pesugihan ke sana sini, namun
malah banyak ditipu oknum-oknum dukun dan juru kunci. Entah sudah berapa puluh juta yang Mala habiskan untuk mendanai berbagai ritual. Bahkan menurut pengakuan Mala pernah satu ketika pergi ke Gunung Kemukus. Namun yang ada, Mala malah ditipu sampai luntang-lantung selama 7 bulan tidak bisa pulang. Sampai akhirnya Mala pun bercerita, Mala bertemu dengan sosok ustadz sekaligus seorang kiai dari daerah Sukabumi yang akrab dipanggil Ustadz Abi. Dari Ustadz Abi inilah Mala ditawari pesugihan putih, ritual tanpa perlu tumbal dan tanpa perlu mahar. Yang sampai pada akhirnya Mala selepas mengikuti semua instruksi dan perintah Ustadz Abi, Mala pun membuka usaha catering yang berkembang begitu pesat sampai Mala membuka cabang di Pulau Bali. Tentunya Andi yang mendengar semua cerita dan pengakuan dari Mala begitu takjub. Coba saja Kang Andi, Kang Andi kan orang Sukabumi juga. Coba saja temui dan hubungi Ustadz Abi. Saya sendiri bisa sukses sampai usaha catering saya memiliki banyak cabang. Semua berkat bantuan Ustadz Abi. Kalau Kang Andi mau dan berminat, saya yakin mungkin ini memang jalan buat Kang Andi, agar jangan tertipu seperti saya dulu. Saya kirim saja nomor kontak dari Ustadz Abi. Silahkan Kang Andi langsung komunikasi biar lebih enak, ucap Mala di pesan terakhir dari WA-nya. Andi pun begitu berterima kasih kepada Mala. Selepas mendapatkan kontak dari Mala, kontak Ustadz Abi, si kiai yang bisa memberikan pesugihan putih, Andi tak lantas menghubungi Ustadz Abi. Beberapa hari Andi berpikir dan merenung. Masih ada keraguan dalam hatinya. Tapi setelah cukup lama diam, tertekan oleh keadaan, terlebih nasib rumah tangga yang di ujung tanduk, Andi pun memberanikan diri mengirimkan pesan ke nomor kontak Ustadz Abi. Di situ Andi menanyakan benar atau tidaknya tentang Ustadz Abi yang bisa membantu memberikan pesugihan putih tanpa tumbal. Tak perlu waktu lama, pesan balasan pun datang membenarkan semua yang diucapkan oleh Mala kepada Andi. Lalu Andi meminta izin menelpon si Ustadz Abi. Dalam percakapannya waktu itu, Andi bertanya, Pak Ustadz, apa betul pesugihan ini tak pakai tumbal, Pak Ustadz? Tentunya tidak. Tak ada tumbal. Pesugihan yang menggunakan tumbal itu sesat, bisa membuat orang murtad. Kalau pesugihan yang Pak Ustadz tawarkan kepada Jang Andi, contoh seperti Neng Mala yang sudah sukses saat ini,
itu tidak bertentangan dengan agama. Begitu meyakinkan keterangan dari si ustadz ini. Pak Ustadz, apa ada pantrangan dari pesugihan ini, Pak Ustadz? Tentunya ada pantrangannya. Yang pertama, pantrangan dari pesugihan ini tidak boleh bermain judi, meminum minuman keras, berzina, dan apabila sudah sukses menjalani ritual pesugihan ini, maka setiap 3 bulan sekali Jang Andi harus sodakoh kepada 40 orang anak yatim, 40 orang jompo dan fakir miskin, termasuk kepada orang tua dan guru. Itu syarat utamanya bagi orang-orang yang mau mengikuti pesugihan putih ini. Mendengar itu, Andi makin yakin. Wah, benar nih. Ini bahkan pantrangannya sesuai dengan apa yang dilarang agama. Ini pasti betul. Akhirnya Andi pun berkata, kalau gitu Pak Ustadz, nanti kapan-kapan saya telepon Pak Ustadz lagi. Silahkan, jangan sungkan. Kalau memang perlu bantuan, nanti Pak Ustadz usahakan. Ucap Ustadz Abi sekaligus menutup telepon mereka berdua pada waktu itu. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, Andi tidak lagi berkomunikasi dengan Ustadz Abi karena dienggak-enggak, walaupun sudah cukup yakin. Sebagai manusia yang berpikir dengan logika, Andi masih ada sedikit pertanyaan. Kalau memang bisa seperti itu, kenapa nggak dia sendiri aja? Pikir Andi. Klasik sebenarnya pemikiran seperti itu. Lantas, apa keuntungannya buat si Ustadz Abi membantu orang tanpa minta imbalan? Pikir Andi saat itu. Akhirnya karena memang setelah berpikir cukup lama, menimbang-nimbang, Andi pun lantas menelpon kembali Ustadz Abi. Tak perlu lama Ustadz Abi menjawab panggilan telepon dari Andi. Ternyata ada syarat-syarat yang dibebankan kepada Andi apabila Andi memang mau mengikuti pesugihan ini. Apa Pak Ustadz syarat-syarat yang mesti saya sediakan? Jang Andi, untuk melakukan ritual ini ada sesaji-sesaji yang harus disediakan, seperti apel jin, dupa, dan sesaji lainnya. Oh gitu. Kira-kira berapa semuanya Pak Ustadz? Semua totalnya 2 juta rupiah. Itu hanya untuk membeli keperluan sesaji saja. Kalau memang Nak Andi mau, Nak Andi tinggal langsung saja ke Sukabumi. Biar nanti bisa langsung ketemu sama Pak Ustadz. Andi pun terdiam. Lantas dia pun setuju. Walau untuk keperluan sesaji, Andi belum pegang uang. Selepas itu, Andi yang memang sudah betul-betul yakin, lalu meminjam uang ke kawan-kawannya yang di Jakarta. Dari beberapa orang kawannya, terkumpullah uang sebanyak 2 juta
sesuai dengan yang diminta si Ustadz Abi untuk keperluan membeli sesaji dan untuk keperluan makan Andi selama nanti menjalani ritual bersama Ustadz Abi. Lalu setelah uang terkumpul, Andi ingat betul waktu itu hari Selasa siang, tepat jam 12. Andi menelpon kembali Ustadz Abi kalau dia mau berangkat ke Sukabumi. Ya sudah Jang Andi, langsung berangkat saja. Kalau sudah di terminal, nanti langsung hubungi Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, kalau gitu saya pamit dulu, ucap Andi. Lalu Andi dari Jakarta pun berangkat naik sebuah bis yang langsung mengantarkan dia ke terminal Sukabumi. Saat itu, sampai di Sukabumi malam selepas Isya. Turun dari bis di terminal Sukabumi, kabupaten tempat kelahiran Andi, yang memang dari desa tempat Andi tinggal itu cukup jauh ke lokasi si Ustadz Abi. Walau tinggal di Sukabumi, di kabupaten yang sama, tapi daerahnya berbeda. Andi pun langsung menghubungi Ustadz Abi. Jang Andi, tunggu saja sampai jam 9 malam. Nanti Bapak jemput langsung ke sana. Andi pun menunggu. Andi lalu menuju ke sebuah warung, memesan segelas kopi sambil menanti jemputan Ustadz Abi. Tepat jam 9 malam, Ustadz Abi pun datang menjemput Andi. Lalu Andi dibawa ke rumah Ustadz Abi. Sesampainya di rumah Ustadz Abi, Andi dipersilahkan duduk, disuguhi minuman dan makanan ringan oleh istri si Ustadz Abi. Sambil beristirahat, Andi pun ngobrol dengan Ustadz Abi, menanyakan kembali tentang Teh Mala yang memberi informasi kepada Andi. Ternyata semua yang diceritakan Mala sinkron dengan apa yang diucapkan dan diceritakan Ustadz Abi. Sudah banyak Jang Andi orang-orang yang Bapak tolong dengan ritual pesugihan putih. Bahkan orang sini pun banyak juga. Banyak juga yang sudah berhasil hanya dengan bermodal uang beberapa juta, sampai ada yang dapat miliaran. Jang Andi tak usah ragu. Ya, pasti Pak, saya yakin. Mana mungkin orang seperti Bapak, seorang kiai dan ustadz juga, melakukan penipuan. Saya yakin kok Pak. Bahkan apapun yang Bapak perintahkan pasti akan saya lakukan, ucap Andi. Ya sudah, tunggu sebentar. Bapak mau ritual dulu sebentar untuk mencari di mana lokasi Jang Andi ada bagian untuk pesugihan. Ya Pak, silahkan, ucap Andi. Lalu tak lama, Ustadz Abi pun masuk ke dalam kamar. Tercium bau aroma dupa menyeruak dari dalam kamar Ustadz Abi yang menyeruak ke ruang tamu begitu wangi. Hampir setengah jam lamanya Ustadz Abi melakukan ritual di dalam kamar tidurnya. Lantas tak lama pintu kamar pun terbuka. Ustadz Abi keluar dengan wajah yang menunjukkan raut senang dan bahagia. Wah,
Hasil nih sepertinya, pikir Andi. Gimana Pak Ustadz? Ada. Kamu ada bagian. Hanya saja bagian pesugihan untuk kamu itu ada di 2 tempat. 2 tempat? Di mana Pak Ustadz? Yang pertama di Subang. Yang kedua Gunung Tampomas Sumedang. Di 2 tempat itulah Jang Andi ada bagian pesugihan. Waduh, jauh banget Pak Ustadz. Saya juga nggak tahu lokasinya di mana. Tenang saja Jang Andi. Untuk lokasinya Bapak tahu. Besok, selepas kita belanja untuk keperluan sesaji, kita langsung ke lokasi. Andi pun hanya mengikuti apa yang disarankan dan diperintahkan Ustadz Abi. Lalu malam itu pun Andi menginap di rumah Ustadz Abi di daerah Sukabumi. Keesokan paginya, Ustadz Abi mengajak Andi berbelanja untuk keperluan sesaji. Belanjanya di Sukabumi, ke tempat penjualan alat-alat hikmah, di mana di situ Ustadz Abi membeli beberapa buah apel jin, dupa, dan minyak-minyak yang tidak Andi kenal. Lalu selepas itu, Ustadz Abi mengajak Andi langsung berangkat ke daerah Subang. Ketika di perjalanan, Andi bertanya, Pak Ustadz, kita ke Subang mau ke siapa Pak Ustadz? Sambil tersenyum, Ustadz Abi berkata, di Subang kita menuju ke rumah istri muda Bapak. Loh, maksudnya apa Pak Ustadz? Bapak ini punya beberapa orang istri. Yang paling tua di Sukabumi, tempat kita menginap semalam. Yang kita tuju, ini istri kedua Bapak. Dia tinggal di Subang. Karena lokasi tempat istri Bapak itu berada di perbatasan Subang dan Sumedang. Jadi, kalau memang harus ritual di Subang, bagus lebih dekat. Kalau mesti ke Gunung Tampomas pun tidak terlalu jauh. Sudah, kamu ikuti saja. Semoga kamu berhasil hanya dalam 1 kali ritual. Andi pun hanya menurut. Singkatnya, sampailah Andi dan Ustadz Abi di Subang, di kediaman istri muda Ustadz Abi. Nah, di Subang, setelah lama beristirahat, Andi pun sampai tidur cukup lelap. Lalu Andi dibangunkan. Selepas bangun, lalu Ustadz Abi berkata di ruang tamu, Jang Andi, sekarang kita akan menentukan harus kemana ritual pesugihan untuk Jang Andi. Caranya gimana Pak Ustadz? Begini, nama Bapak dan Ibu Jang Andi siapa? Lalu Andi pun menyebutkan nama kedua orang tuanya. Setelah mendengar itu, Ustadz Abi mengambil sebuah pulpen. Lalu dia tuliskan nama Andi lengkap dengan nama ibu dan bapaknya di selembar tisu. Andi hanya memperhatikan. Kalau tisu ini Bapak bakar dan mengambang, maka Jang Andi ada bagian pesugihan di makam Eyang Buyut. Lokasinya tak jauh dari sini. Tapi kalau tisu ini tak mengambang, mau tak mau
kita harus pergi ke Gunung Tampomas. Andi pun berharap-harap cemas. Lalu Ustadz Abi mengambil sebotol minyak wangi berwarna putih. Lalu minyak itu dioleskan di kertas tisu tepat di tulisan nama Andi dan kedua orang tuanya. Selepas diolesi minyak, lalu tisu itu dibakar oleh Ustadz Abi. Andi sampai terkejut. Seperti trik sulap, tisu yang dibakar tak terjatuh tapi mengambang di udara sampai habis terbakar menjadi abu. Alhamdulillah Jang Andi, tisunya mengambang. Berarti memang Jang Andi ada bagian di keramat Eyang Buyut. Nanti malam kita ke lokasi untuk melakukan ritual. Sekarang Jang Andi istirahat saja. Bapak bersama istri mau ke pasar dulu, membeli perlengkapan untuk ritual nanti malam. Andi pun mengangguk. Lantas Andi ditinggalkan sendiri di rumah. Ustadz Abi dan istri mudanya berangkat ke pasar yang katanya mau membeli keperluan sesaji untuk ritual nanti. Singkat cerita, malam harinya selepas sholat Isya, Andi dipanggil setelah selesai makan malam. Jang Andi, malam ini kita langsung ke tempat makam keramat Eyang Buyut. Kita akan melakukan ritual di sana. Nanti, ketika ritual di makam keramat Eyang Buyut, apabila dua dupa ini yang akan Pak Ustadz bakar meletek dan meledak, maka kita harus lekas pergi. Karena itu pertanda kalau Eyang Buyut sudah merestui kita. Dan apapun nanti yang Jang Andi lihat, Jang Andi dengar, Jang Andi rasakan, jangan sekali-kali pergi dan lari. Karena itu semua bentuk ujian saat ritual kita nanti. Andi pun paham. Lalu sekitar jam 8 malam, Ustadz Abi mengajak Andi lekas berangkat menuju ke makam keramat Eyang Buyut. Tidak begitu jauh dari rumah istri muda Ustadz Abi. Di kegelapan malam, Ustadz Abi dan Andi berjalan berdua sambil menenteng sesaji. Mereka menghindari jalanan umum agar tidak bertemu dengan para penduduk di kampung itu. Beberapa saat kemudian, setelah cukup lama berjalan, tibalah mereka berdua di sebuah area pemakaman yang begitu gelap. Tak ada lampu penerangan sama sekali. Hanya remang-remang cahaya rembulan yang menyinari lokasi pemakaman itu. Pak Ustadz, makamnya serem amat Pak Ustadz. Namanya juga makam keramat. Jangan kamu samakan seperti makam-makam biasa. Ayo, kita lekas masuk ke area. Andi hanya mengekor di belakang. Ketika mulai masuk berjalan di jalanan setapak, masuk ke area pemakaman, hawa kematian, hawa seram dan menakutkan
begitu terasa oleh Andi yang seumur-umur baru pertama kali merasakan hal-hal seperti itu. Sepanjang mata memandang, hanya deresan tunggul-tunggul batu nisan yang ada di penglihatan Andi. Sedangkan yang dituju oleh Ustadz Abi merupakan sebuah bangunan seperti saung, hanya saja menggunakan tembok beton. Tepat terletak di tengah-tengah area pemakaman. Nah, Jang Andi, bangunan itu yang akan kita tuju. Itulah tempat lokasi makam keramat Eyang Buyut. Andi pun mengangguk. Sedari tadi, bulu kuduk Andi meremang ketakutan. Entah kenapa, selama berjalan di belakang Ustadz Abi, Andi merasakan seperti ada yang mengekor mengikuti di belakang Andi. Bahkan sempat beberapa kali Andi menoleh memastikan, namun suara langkah gemerisik yang terdengar lantas berhenti. Dan tak ada satu makhluk pun yang Andi lihat. Maka Andi pun semakin mepet mendekat ke Ustadz Abi. Ustadz Abi paham Andi sedang ketakutan. Jangan takut, ada Pak Ustadz. Pak Ustadz tanggung jawab. Iya Pak. Lalu tibalah mereka berdua di bangunan kuburan yang merupakan makam Eyang Buyut. Di dalamnya ada nisan yang dibungkus kain kapan, tapi mereka berdua tak bisa masuk ke dalam karena dikunci. Di mana Pak Ustadz tempat ritual kita? Di belakang, tepat di bawah pohon beringin ini. Jadi di belakang bangunan makam keramat Eyang Buyut itu ada sebuah pohon beringin yang begitu besar. Pohon yang memang selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis. Terlebih berada di tengah pemakaman, makam keramat lagi. Tentu aura mistisnya begitu kental dirasakan. Lalu Ustadz Abi mengajak Andi duduk bersila tepat di bawah pohon beringin. Baru sadar Andi, di dekat pohon beringin itu ada batu yang diselimuti kain putih. Ustadz Abi pun duduk bersila menghadap ke arah batu, mulai menata sesaji. Setelah semua sesaji ditata begitu rapi, Ustadz Abi dia berdiri lalu menaburkan sesuatu yang Andi ketahui itu berupa garam kasar atau uyah badag. Garam ditabur memutari lokasi tempat mereka duduk bersila. Andi tak paham apa fungsi garam yang ditebar melingkar. Dia hanya diam. Lalu Ustadz Abi kembali duduk bersila. Andi tepat di belakang bagian kiri punggung Ustadz Abi. Ikut duduk pula. Mulailah Ustadz Abi membakar dupa. 2 buah dupa langsung dinyalakan seketika. Dupa menyala, asap dupa mengepul. Lalu Ustadz Abi mulai berdoa, membaca doa-doa dalam bahasa Arab. Andi, Muslim yang agak awam, tidak paham arti bahasa. Dia hanya tahu
Doa yang dibaca Ustadz Abi itu pasti berasal dari kitab-kitab atau tambahan ayat suci Al-Quran. Andi hanya diam. Ustadz Abi terus melantunkan bacaan-bacaan doanya, tak berhenti. Nah, makin lama mereka berdua duduk ritual di sana. Suasana di sekitar pun semakin mencekam. Lolongan anjing mulai terdengar. Suara gagak dan burung hantu saling bersahutan di area pemakaman. Bahkan seperti yang berteriak, bertengger di atas pohon beringin lokasi mereka melakukan ritual. Andi terdiam ketakutan. Matanya hanya menatap kegelapan di sekitar. Lalu, hal yang menakutkan pun mulai terjadi. Di tengah Ustadz Abi yang terus membaca doa tiada henti, mulai muncul makhluk-makhluk gaib yang begitu menyeramkan. Satu persatu datang seperti yang terpanggil mendekat ke arah Andi dan Ustadz Abi. Di penglihatan Andi malam itu, Andi bersumpah demi Allah yang dia saksikan begitu nyata. Makhluk-makhluk gaib seperti pocong muncul dari deretan batu nisan di pemakaman. Bukan lompat atau loncat, tetapi pocong-pocong itu muncul lalu mendekat seperti bergerak terbang mengambang di atas tanah kuburan. Bukan hanya pocong yang Andi lihat, kuntilanak, genderuwo, berbagai makhluk tak kasat mata, makhluk-makhluk gaib, setan-setan lokal mulai bermunculan mendekat ke arah Andi dan Ustadz Abi. Andi ketakutan teramat sangat. Ingin rasanya dia berdiri dan lari dari lokasi ritual. Tapi Andi teringat pesan Ustadz Abi. Kemunculan makhluk-makhluk gaib merupakan bentuk ujian saat ritual. Makhluk-makhluk itu terus berjalan, bermunculan, berkerumun, mendekat, dan mengelilingi mereka berdua. Baru sadarlah Abi. Makhluk-makhluk gaib itu tak berani mendekat, hanya berdiri diam di luar taburan garam yang melingkar. Sedangkan Ustadz Abi masih terus khusyuk membaca doa. Andi pun langsung memejamkan mata, tak kuat lagi menyaksikan makhluk-makhluk yang begitu menakutkan. Hampir 1,5 jam lamanya Andi melakukan ritual di situ, diiringi, ditemani, dikerumuni makhluk-makhluk gaib yang menakutkan. Sampai tiba-tiba terdengarlah 2 batang dupa yang dibakar meletek begitu kencang. Yang satu meluncur ke arah Ustadz Abi dan yang satu lagi meluncur bara apinya ke arah Andi. Lalu terdengar Ustadz Abi berkata, "Alhamdulillah, Jang Andi, sudah, kita harus lekas pergi dari tempat ini. Eyang Buyut sudah merestui niatan kita." Andi lalu membuka mata. "Loh, makhluk itu kemana Pak Ustadz?" Ustadz Abi hanya tersenyum. "Mereka semua sudah pergi. Ayo,
kita harus pergi juga. Lalu Andi pun berdiri, berjalan di belakang Ustadz Abi, keluar dari area makam keramat Eyang Buyut. Mau kemana kita, Pak Ustadz? Kita akan menuju ke sebuah sungai. Disitulah ritual harus kita lakukan. Andi hanya menurut. Dia terus berjalan di belakang Ustadz Abi. Cukup lama perjalanan mereka lalui. Hampir 1 jam berjalan kaki dari makam keramat Eyang Buyut menuju ke sungai lokasi ritual kedua. Singkat cerita, sampailah di sungai yang dimaksud. Sungai itu begitu besar dan lebar. Airnya penuh begitu jernih. Namun aneh, tepat ketika Andi dan Ustadz Abi tiba di pinggiran sungai, mereka berdua langsung menyium aroma wangi dupa. Loh, Pak Ustadz, kok wangi dupa? Yang bakar dupa siapa? Jangan kaget. Wangi ini adalah wangi pertanda kehadiran makhluk-makhluk goib di lokasi ini. Bagus. Itu pertanda kita direstui. Memang Jang Andi ada bagian. Ada bagian pesugihan di Eyang Buyut. Lalu Pak Ustadz, sekarang apa yang akan kita lakukan? Yuk, kita turun, ucap Ustadz Abi. Mengajak Andi menuju ke sebuah pohon besar di pinggiran sungai. Andi hanya menurut, mengikuti Ustadz Abi ke arah pohon itu. Lalu Ustadz Abi setiba di bawah pohon, langsung menyalakan dupa kembali. Dupa bukan dupa batangan yang dipakai Ustadz Abi, tapi dupa berbentuk kerucut. Ya, Kang pun sering pakai untuk aromaterapi. Nah, selepas membakar dupa, Jang Andi, sekarang Jang Andi buka baju saja. Maksudnya Pak Ustadz, jadi ritualnya seperti ini. Untuk ritual kedua, Jang Andi turun dan tenggelamkan diri ke dalam sungai sambil menahan napas dan memunajatkan, memanjatkan doa serta keinginan Jang Andi. Ingat Jang Andi, berdoanya kepada Allah dengan berkah dan wasilah Eyang Buyut beserta para makhluk gaib yang ada di lokasi ini. Oh iya Pak Ustadz, saya lakukan, ucap Andi. Andi lantas membuka pakaiannya. Baju dibuka. Lalu pelan-pelan kaki melangkah masuk ke dalam air sungai. Ada yang aneh. Sungai yang lebar dan besar itu, airnya diam tak mengalir sama sekali. Seolah air sungai mati malam itu. Keanehan itu tak Andi utarakan. Karena terlihat Ustadz Abi sudah mulai memejamkan mata, mulutnya komat kamit membaca doa. Ingat loh, doa bukan mantra. Karena yang diucapkan menggunakan bahasa Arab. Itu pemahaman Andi. Lalu Andi pun menarik napas kuat-kuat. Lalu langsung menenggelamkan badan ke dalam sungai. Di dalam air sungai. Dengan mata terpejam, napas ditahan, Andi mengeluarkan permintaan, memunajatkan permohonan. Sedangkan Ustadz Abi
tak henti-henti menaburkan kembang 7 rupa kepada Andi. Selepas bermunajat di dalam sungai, Andi kembali muncul ke permukaan, menarik napas kembali. Ustadz Abi menabur bunga. Andi langsung kembali masuk ke dasar sungai, memunajatkan kembali doa. Keluar lagi sampai diulang-ulang sebanyak 3 kali. Selepas yang ketiga kalinya, cukup. Jang Andi sekarang naik lagi. Kenakan kembali pakaian. Baik Pak Ustadz, ucap Andi. Andi naik kembali ke pinggiran sungai. Lalu dari dalam kantong Ustadz Abi, Ustadz Abi mengeluarkan beberapa lembar kertas polio. Kertas polio itu langsung disebar di atas permukaan sungai. Tentunya Ustadz Abi sambil menebar kertas, dia tak berhenti berdoa. Selepas kertas-kertas bertebaran di atas air sungai, lalu Ustadz Abi turun, memilah-milah kertas polio yang mengambang di permukaan sungai. Itu semua disaksikan oleh Andi dengan pandangan rasa ingin tahu dan penasaran. Lalu Ustadz Abi mengambil selembar kertas polio yang sudah basah. Dia ambil dan dia bawa ke permukaan, ke pinggiran sungai. Lalu kertas itu diserahkan kepada Andi. Kaget bukan main Andi. Ketika Andi menerima kertas polio basah itu, di tengah-tengahnya sudah ada tulisan berhuruf kapital. Andi tak mengerti dari mana munculnya tulisan itu. Tulisan itu pun Andi baca. Tulisan itu berisi kalimat dalam bahasa Sunda. Andi membaca dengan cukup keras. Heg, kukula Andika dibere harta, tapi Andika kudu tirakat, salila 2 poe nungguan kula datang. Itu bunyi tulisan berhuruf kapital dalam bahasa Sunda di kertas polio basah yang diambil Ustadz Abi dari permukaan sungai. Pak Ustadz, ini maksudnya apa? Andi, Alhamdulillah, kita sujud syukur dulu. Lalu Andi pun hanya ngikut. Sujud syukur bersama Ustadz Abi di pinggiran sungai, tempat mereka berdua ritual. Selepas sujud syukur, Ustadz Abi berkata, Alhamdulillah Jang Andi. Itu kata-kata yang ditulis oleh Eyang Buyut. Berarti ritual terakhir, Jang Andi harus tirakat selama 2 hari, menunggu Eyang Buyut mengantarkan langsung harta untuk Jang Andi. Lalu di mana Pak Ustadz? Saya harus tirakat. Kita tirakat nanti di rumah istri Pak Ustadz. Ada kamar khusus untuk tirakat di rumah. Di kamar itulah Jang Andi akan melakukan tirakat menunggu harta yang akan diantarkan oleh Eyang Buyut. Andi pun mengangguk paham. Lantas selepas itu Andi diajak Ustadz Abi
kembali pulang ke rumah istri mudanya. Sampai di rumah sang istri muda, waktu menunjukkan tepat jam 12:30 malam. Lalu Ustadz Abi pun kembali menjelaskan tirakat seperti apa yang akan dijalani oleh Andi keesokan harinya. Lantas, apa yang akan terjadi dan dialami oleh Andi? Berhasil atau tidakkah ritual pesugihan putih dengan Ustadz Abi? Kita saksikan di video selanjutnya.